Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap agar kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun juga. Seringkali kita berpikir bahwa konsep gembala yang baik atau pastor bonus itu melekat pada jabatan yang kita miliki. Bagi saya pribadi, konsep gembala yang baik adalah terikat lebih pada karakteristik yang ada pada pribadi seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara setia dan bertanggung jawab. Kita tahu bahwa gembala bukanlah pemilik atas domba-domba, karena kita bekerja bagi seseorang yang adalah pemilik asli dari domba-domba tersebut. Dengan demikian, seorang gembala sebenarnya adalah pekerja. Nah, bekerja sebagai gembala dalam konteks hidup di Palestina bukanlah peristiwa yang mudah. Karena gembala harus menuntun domba-dombanya melintasi padang-padang gurun yang sangat ekstrim cuacanya di malam hari maupun di siang hari. Dan mereka harus berusaha mencari oase, air-air di mana para dombanya bisa minum di sana. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Selain itu, gembala juga harus siap berhadapan dengan predator atau hewan-hewan pemangsa. Bisa saja seperti mungkin serigala atau ular di padang gurun yang siap mematuk, yang siap membunuh domba-domba gembalaannya. Dan tentu jikalau domba-domba itu sakit, gembala-gembala inilah yang juga bertanggung jawab untuk merawatnya, memberikan obat yang sesuai baginya. Dengan demikian mau dikatakan bahwa tugas sebagai seorang gembala dalam konteks kehidupan di Palestina tidaklah mudah. Namun di sini jugalah Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa tugas sebagai pastor bonus atau gembala yang baik bukan pertama-tama soal jabatan yang dimiliki oleh seorang gembala itu, melainkan sikap atau karakteristik dasar yang menjadi daya pendorong bagi pribadi tersebut untuk bertindak dan menjaga serta merawat domba-domba itu. Itulah yang sebenarnya ingin Tuhan tunjukkan di sini. Sebab seorang gembala yang baik adalah seorang pribadi yang siap berjuang sebisanya untuk menjaga domba-dombanya. Pribadi yang siap untuk berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawanya dalam berhadapan dengan hewan-hewan predator demi keselamatan domba-dombanya. Dan inilah yang menjadi tantangan sebenarnya dalam hidup real zaman sekarang, di mana para pemimpin mereka berusaha memperoleh posisi-posisi puncak, namun bukan karena daya juang di dalamnya, karena ingin memberikan yang terbaik bagi pribadi-pribadi lain, namun lebih pada keuntungan-keuntungan pribadi. Dan untuk mencapai itu mereka bisa saja mengorbankan segala uang, dan dengan jabatan yang dimilikinya mereka mencari posisi tersebut. Para saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus kita diingatkan bahwa pribadi gembala yang baik bukanlah pertama-tama soal posisi, melainkan soal karakteristik dasar, kemampuan dasar yang dibangun di dalam diri kita, bahwa kita punya kepedulian, bahwa kita ingin menjaga, ingin memberikan kehidupan kepada domba-domba kita, ingin melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita dengan setia dan bertanggung jawab. Karakteristik inilah yang ditekankan Tuhan Yesus lewat kata pastor bonus atau gembala yang baik. Lalu yang berikutnya adalah seorang gembala yang baik adalah pribadi yang siap mencari domba-dombanya yang hilang. Domba-domba yang hilang merupakan pribadi-pribadi yang pernah dipercayakan kepada kita. Namun mungkin karena sikap atau perbuatan atau juga perkataan kita yang mungkin kurang berkenan sehingga pribadi ini hilang. Nah, pribadi ini adalah pribadi yang harus dicari dalam konsep gembala yang baik, sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus. Dan sebagaimana dalam perumpamaan gembala yang membawa dombanya yang hilang,
dan disimpan di bahunya, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi apapun tugas yang diberikan kepada kita agar memberikan peneguhan, memberikan penyemangatan dan kehidupan bagi pribadi-pribadi lain yang dipercayakan kepada kita. Inilah konsep gembala yang baik, di mana kita bisa mengangkat pribadi lain, membopongnya di bahu kita dan membawanya kembali dalam kawanan domba-domba kita. Kasih yang tulus dan jujur akan mengubah kehidupan banyak orang. Seorang gembala yang punya daya kesetiaan dan tanggung jawab yang kuat akan memberikan inspirasi bagi pribadi-pribadi lain untuk kembali dan mengikutinya. Maka apapun tugas kita, entah sebagai orang tua, sebagai ibu atau bapak rumah tangga, atau sebagai pribadi-pribadi yang diberi tanggung jawab untuk orang lain di bawah kita, kita dipanggil untuk mengikuti teladan agung Sang Gembala kita, Yesus Kristus, agar kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang bertanggung jawab, yang siap memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan juga siap memperjuangkan pribadi-pribadi yang dipercayakan kepada kita, sehingga mereka pun bisa memiliki kehidupan selayaknya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara Kapusin hidup bersahaja, jubah coklat tali putih di pinggangnya. Saudara Kapusin tebar sukacita, menjadi saudara bagi semuanya.